Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dolalah fa inna kulla dolalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan tidak lupa khotib mengajak diri khotib sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan benar-benar bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang lurus, yakni adinul Islam asyiratul mustaqim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersyukur, namun dari hamba-hambanya yang bersyukur sangatlah sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat As-Saba ayat 13. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan bukan semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin jauh kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersombong diri karena memiliki banyak harta, memiliki kekayaan yang banyak dan pakaian yang mewah, tidak bersyukur kepada Allah, seperti halnya si Korun yang dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasan dan dia sombong kepadanya. Dia menganggap bahwasanya kekayaan itu merupakan hasil jeripayahnya sendiri tanpa ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in sakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak berupa pakaian, nikmat makan,
nikmat tempat tinggal, nikmat kesehatan, dan kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Entah kenapa kemudian di antara kita lebih disibukkan dengan WhatsApp, lebih disibukkan dengan Facebook, dan sekarang disibukkan dengan aplikasi TikTok, yang mana disibukkan dengan hal-hal tersebut daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia lebih banyak membaca WhatsApp daripada membaca Al-Quran. Sedangkan bersyukur itu kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah menyebutkan bahwasanya syukur mempunyai rukun. Rukun yang pertama yakni mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat ini adalah satu-satunya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang kedua yakni ia mengucapkan dengan lisan puji syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya satu-satunya pemberi kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang ketiga yang kata Ibnu Qayyim yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika seorang menggunakan nikmat dalam kebaikan dan ketakwaan, ketika ia menggunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu salafus saleh telah memberikan banyak kenikmatan. Mereka menjadi ketakutan. Mereka takut sekali dihisab pada hari kiamat. Mereka takut sekali semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka menjadikan mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari salafus saleh ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin mereka mencintai suatu harta, semakin mereka malah menginfakkan harta tersebut. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Subhanallah. Demikian salafus saleh, sementara kita gembira dan senang ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia belaka ini. Lalu setelah itu kita lupa untuk mensyukurinya. Sementara salafus saleh ketika diberikan kenikmatan dunia mereka sungguh malah ketakutan. Takut itu menjadi ajab pada hari kiamat untuknya. Maka dari itu saudaraku sekalian, setiap kita wajib merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah untuk apa harta kita lakukan sebelum hari kiamat Allah bertanya kepada kita. Maka terlebih dahulu kita tanyakan di dunia ini apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala wa ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyak di antara kita ketika kita merasa telah banyak beramal, kita merasa sudah menjadi orang-orang yang bersyukur. Sementara kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dalam perkara dunia maupun urusan akhirat, tetapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW semalam suntuk, beliau sholat dan beliau perpanjang sholatnya sampai-sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah?
sementara Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, bukanlah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah, Rasulullah tidak tertipu dengan janji Allah kepadanya berupa telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW tidak tertipu dengan janji Allah berupa surga untuknya. Justru semua itu menjadikan beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya. Rasulullah telah menyatakan bahwa mereka semua akan masuk surga. Apakah mereka telah tertipu dengan janji-janji itu? Mereka semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Karena ia tidak tahu berapa amal yang akan diterima di sisi Allah. Dan mereka khawatir kalau ternyata Allah jadikan hatinya berpaling kepada hal yang berada di dunia. Sehingga kita harus meningkatkan ketakwaan, keimanan, serta menjauhi larang-larangan Allah dan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.